Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kewirausahaan 1 yang bertema Business Plan yang beranggotakan Enggar Landang Nandito Agil Gibran dengan NIM 2020 0801 076, Daven Gabriel dengan NIM 2021 0801 043, Nicholas Patrick Varian dengan NIM 2021 0801 102, dan saya sendiri Dian Syamdova dengan NIM 2021 0801 052. Apa itu bisnis? Menurut KBBI, bisnis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan atau usaha dagang, sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah usaha untuk menciptakan barang atau jasa sesuai dengan keinginan konsumen dengan melakukan sekumpulan aktivitas tertentu. Dan menurut para ahli, menurut Alan Afua 2004, bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen dengan penggunaan dan pengembangan berbagai sumber daya. Lanjut. Business plan. Business plan atau rencana bisnis adalah panduan atau dokumen yang tertulis yang merangkum tujuan bisnis dan operasionalnya secara keseluruhan. Setiap tahapan yang dilewati harus diproses dengan kebijakan yang tepat. Dalam mengambil kebijakan, business plan merupakan salah satu faktor penunjang yang penting agar tidak salah sasaran. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan bisnis plan. Di sini ada 3. Yang pertama itu adalah membantu dalam mencari investor. Investor hanya memberikan dana pada bisnis yang memiliki tujuan, laporan keuangan, serta target pasar yang jelas. Maka saat ingin mengajukan pandangan kepada investor, kita harus menyerahkan bisnis plan kita. Mengapa? Sebab investor tidak ingin sembarang investasi dan mengakibatkannya dirinya sendiri menjadi rugi. Kemudian yang kedua, ada mengatur keuangan. Rencana bisnis sangat membantu dalam mengatur keuangan, sebab dalam periode tertentu kita sudah dapat memperkirakan berapa besar pendapatan dan pengeluaran yang akan kita miliki dalam bisnis yang kita akan lakukan. Yang ketiga, ada membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu salah satu cara untuk mengambil keputusan yang tepat adalah dengan melihat bisnis plan yang telah dibuat. Dari situ, kita akan mengetahui kapan keputusan yang tepat untuk merekrut karyawan, melakukan riset kompetitor, dan lainnya. Selanjutnya, ada komponen bisnis plan. Ada 5. Yang pertama yaitu adalah budgeting, yang meliputi rencana keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada produk atau layanan, yaitu menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan serta kelebihannya. Yang ketiga ada executive summary perusahaan dan profil perusahaan, yaitu menjelaskan secara singkat dan padat isi dari bisnis plan yang dibuat berdasarkan visi dan misi, tujuan perusahaan dan mitra perusahaan. Yang keempat ada analisis pasar, yaitu meliputi identifikasi saing, analisis SWOT, dan analisis segmenting serta targeting positioning. Yang kelima ada strategi pemasaran, yaitu meliputi pemasaran offline dan pemasaran digital. Selanjutnya ada jenis-jenis business plan. Yang pertama ada startup atau general business plan, yaitu rencana bisnis startup ini memberikan detail gambaran mengenai perusahaan yang akan kamu dirikan. Isinya mencantumkan produk atau jasa yang kamu tawarkan, evaluasi kompetitor dan pasar, faktor risiko, sistem manajemen, dan tim pemasaran. Yang kedua ada strategi business plan. Jenis strategis ini bersifat lebih kompleks bila kita bandingkan dengan yang pertama,
karena memuat hal-hal yang spesifik mengenai tujuan yang ingin perusahaan capai ke depannya. Strukturnya sendiri bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan. Yang ketiga ada Operation Business Plan, jenis yang berhubungan dengan operasi atau hal yang akan kita jalankan di perusahaan. Proposal ini kita buat agar pihak internal bisa menggunakannya sebagai pedoman mereka. Lanjut. Yang keempat ada Growth Business Plan. Dalam proposal rencana bisnis berjenis growth berisi deskripsi yang cukup detail mengenai perencanaan untuk pengembangan usaha ke depannya. Pada umumnya, proposal ini biasa pihak internal maupun eksternal gunakan untuk mendapatkan pemodal. Yang kelima ada Development Business Plan. Rencana bisnis berjenis development atau perkembangan. Proposal ini memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang bagaimana bisnis akan kita kembangkan. Selanjutnya ada tips dalam membuat bisnis plan yang baik dan benar. Yang pertama ada melakukan riset. Melakukan riset mengenai proposal rencana bisnis secara mendetail. Buatlah daftar pertanyaan untuk menentukan produk apa yang akan kamu jual, baik dari detail produk hingga target pasar yang dituju. Yang kedua yaitu membuat profil perusahaan. Informasi yang terdapat dalam profil perusahaan bisa berupa nama perusahaan, aset perusahaan, target pasar, serta visi misi, sehingga perusahaan bisa terlihat berintegritas. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan bisnis atau perusahaan. Tujuan perusahaan harus dibuat dengan terperinci, serta yang disertai dengan upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapainya. Hal ini penting sebab dapat membantu calon investor maupun stakeholders untuk memahami tujuan daripada perusahaan tersebut. Yang keempat, menyiapkan dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan dapat berupa catatan keuangan, arus kas, lisensi kekayaan intelektual, dan lain-lain. Dokumen tersebut dapat membantu menarik perhatian para investor. Yang kelima, menjelaskan produk secara detail. Produk juga harus dijelaskan dengan detail, baik dari cara kerja produk, pricing model, dan alasan pemilihan pricing model tersebut. Selain itu, target pasar harus lebih spesifik, serta menjelaskan alasan produk itu lebih unggul dibandingkan produk lain. Yang keenam, membuat marketing plan. Marketing plan memuat latar belakang, visi misi, pernyataan masalah, maupun kebutuhan yang akan diselesaikan oleh produk yang dibuat. Tujuan dari perencanaan ini tentunya adalah untuk memiliki rencana yang lebih lugas di perusahaan. Yang ketujuh, menyesuaikan isi proposal dengan target. Setiap jenis bisnis plan memiliki sasaran pembaca yang berbeda-beda. Untuk itu, apapun bisnis plan yang dibuat harus menekankan pada hal yang spesifik berdasarkan pembaca yang dibutuhkan pembaca. Yang kedelapan, membuat analisis keuangan. Hasil analisis perusahaan juga perlu dituliskan seperti pemasukan, pengeluaran perusahaan, neraca aset, dan utang perusahaan. Hal ini bertujuan agar dapat menunjukkan bahwa perusahaan profitable atau dapat menguntungkan. Selanjutnya, contoh bisnis plan dalam bisnis makanan. Bisnis plan makanan sangat penting dibuat oleh setiap unit bisnis. Terlepas dari besar atau kecilnya skala usaha yang ada, seorang pemilik usaha perlu membuat bisnis plan. Dalam bisnis plan makanan terdapat struktur organisasi. Dalam sebuah usaha terdiri struktur organisasi seperti nama perusahaan, bentuk usaha, jenis usaha, dan alamat perusahaan. Yang kedua ada visi dan misi perusahaan, yaitu visi dan misi dari perusahaan yang ingin kita buat. Yang ketiga deskripsi usaha, yaitu mendeskripsikan usaha yang ingin kita buat seperti aktivitas sehari-hari, dimulai dari awal berusaha hingga tujuan nanti yang akan kita capai. Yang keempat adalah keterangan pembuat bisnis plan makanan, yaitu memberikan keterangan tentang pendidikan terakhir beserta pengalaman kerja pembuat usaha tersebut. Yang kelima ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar harus mempromosikan barang agar menjangkau pasar yang lebih luas.
Yang keenam, ada kelebihan dan kekurangan, yaitu menjabarkan kelebihan dan kekurangan usaha yang kita buat. Yang ketujuh, detail produksi, yaitu detail pembuatan makanan yang ingin dibuat. Yang kedelapan, ada pendapatan, yaitu menjabarkan pendapatan beserta pembukuan setiap harinya. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.